Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Aspa Garden. Semoga sahabat pengangguran sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang perawatan pohon anggur tanpa naungan atau tap UV di part yang ketiga ya, terutama penanganan atau perawatan pohon anggur kita di musim hujan. Perawatan yang akan kita bahas adalah tentang penyempraian fungisida, di mana di musim hujan dengan intensitas tinggi ini serangan jamur benar-benar sangat luar biasa, terutama powdery mildew ya, jamur embun bulu dan juga karat daunnya. Seperti yang terlihat di daun pohon anggur saya ini sudah terkena serangan jamur. Ini karat daun, dan juga di anggur Dickson ini sudah terserang downy mildew, sehingga kita harus cepat melakukan treatment atau penanganan dengan melakukan spray fungisida. Sebenarnya saya sudah melakukan langkah-langkah pencegahan karena saya memang lebih condong kepada pencegahan daripada mengobati. Saya melakukan pencegahan dengan menyemprotkan JWA dan juga jadam sulfur dan juga ekoenzim, tetapi karena suhu dan iklim yang sangat lembab dan hujan dengan intensitas tinggi, setiap hari turun hujan, sehingga pestisida atau fungisida organik yang kita semprotkan mudah sekali terbawa oleh air hujan ya, sehingga efektivitasnya berkurang. Jadi memang di musim hujan ini kita harus rajin-rajin melakukan spray fungisida dan insektisida pada pohon anggur. Tapi karena pencegahan yang kita lakukan sudah ditembus oleh serangan jamur, maka kita akan melakukan langkah kedua dengan mengaplikasikan atau menyempraikan fungisida sintetis atau kimia. Seperti yang pernah saya bahas pada video-video sebelumnya tentang bagaimana pencegahan penyakit terutama jamur pada pohon anggur menggunakan fungisida organik. Jika sudah tidak bisa ditangani dengan fungisida organik, maka tanganilah dengan fungisida kimia. Ini adalah pilihan terakhir. Makanya saya pernah menerangkan bahwa jangan kita anti terhadap fungisida atau insektisida kimia. Jika suatu saat kondisi tertentu kita membutuhkan bantuan fungisida atau insektisida kimia, maka boleh kita gunakan. Yang penting penggunaannya tidak terlalu sering dan sesuai dengan kondisi dan dosis yang dianjurkan, sehingga tidak berbahaya untuk kita. Sebelum penyemprotan, usahakan terlebih dahulu tunggulah hujan berhenti atau lihatlah cuaca. Jangan sampai setelah penyemprotan turun lagi hujan. Jadi tunggu cuaca agak cerah terlebih dahulu, baru dilakukan penyemprotan atau penyempraian fungisida. Kemudian pastikan jika pohon anggur dalam fase generatif atau pembuahan, bungkuslah terlebih dahulu buah dengan fruit cover atau pembungkus buah, sehingga nanti buah-buah yang sudah memasuki fase pematangan tidak terkontaminasi residu kimia dari fungisida sintetis yang kita semprotkan, sehingga buah anggur kita tetap aman untuk dikonsumsi. Di kali ini kita akan menggunakan JWA atau jadam wetting agent sebagai insektisida dan juga perkat yang akan kita mix atau kombinasikan dengan fungisida Ditan M45 ya, salah satu fungisida kontak dari Corteva Agriscience. Fungisida Ditan ini, jika teman-teman hanya akan menggunakannya pada skala kecil, teman-teman bisa membeli yang ukuran 50 gram seperti yang saya beli ini. Untuk dosisnya, saya akan menggunakan dosis 2-3 gram per liter air. Di sini saya akan menyemprotkan 10 liter air pada tangki 16 liter dengan dosis 25 gram. Jadi dosisnya 2-3 gram per liter air. Dan ini adalah dosis yang sangat aman bagi kita sebagai manusia dan juga aman bagi predator-predator pemangsa hama ya. Jadi tidak akan berbahaya bagi habitat-habitat hewan yang lain sebagai predator alami yang akan membantu kita. Kemudian jangan lupa memakai sarung tangan karena ini fungisida ini sifatnya kontak ya, jangan sampai terkena pada kulit. Jadi fungisida Ditan N45 ini sifatnya adalah fungisida kontak dengan berbahan aktif mancozeb ya. Dan di sini juga terkandung unsur-unsur hara mikro seperti mangan dan juga zinc yang sangat berguna bagi tanaman untuk menambah imun atau ketahanan tanaman terhadap penyakit terutama jamur di musim hujan.
Jadi sebelum mencampurkan JWA dan juga fungisida ditan ini, terlebih dahulu isilah dulu tangki sprayer dengan air. Kemudian cairkan ditan pada air, kemudian aduk hingga homogen dan masukkan ke dalam tangki sprayer. Jadi jangan sampai menggunakan fungisida ini dicampur langsung dengan JWA. Nanti ditakutkan akan terjadi reaksi kimia dan terjadi gumpalan sehingga fungsi dari bahan aktif dari fungisida ini tidak bekerja dengan efektif. Kemudian setelah itu larutkan juga dalam air JWA terlebih dahulu. Dan kemudian aduk hingga homogen sampai 100% larut dalam air. Baru kemudian dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Jika cara pencampurannya seperti ini, saya jamin tidak akan terjadi reaksi-reaksi kimia yang tidak kita inginkan. Karena jika pencampurannya salah, baik itu mencampur fungisida, insektisida, kimia maupun organik, maka akan mengganggu efektivitas bahan aktif yang ada pada fungisida dan insektisida tersebut, sehingga kurang efektif dalam menangani penyakit maupun jamur. Biasanya saya menggunakan sprayer ukuran 1 hingga 2 liter ya. Tapi kali ini saya bukan hanya menyepray pohon anggur, tapi saya juga akan melakukan spray pada pohon kakao dan buah kakao saya, sehingga saya menggunakan tangki sprayer 16 liter. Tapi saya hanya isi dengan 10 liter air. JWA sifatnya semi organik ya. Jadi JWA adalah insektisida atau perekat yang tidak murni organik tapi semi organik, dan ini dikembangkan atau dipopulerkan oleh komunitas pertanian organik Korea Selatan. Setelah itu pastikan ya, setelah pencampuran dan pengisian tangki sprayer selesai, langsung simpanlah fungisida dan insektisida ini ke tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, dan juga di tempat yang teduh dan tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Dan pastikan badan Anda juga tidak terkena dari kontaminasi bahan-bahan kimia dari pengisida yang kita semprotkan ini. Dan saya sarankan untuk langsung mandi ya. Setelah pencampuran selesai, maka segeralah lakukan penyepraian atau penyemprotan pada pohon anggur ataupun tanaman yang teman-teman budidayakan yang lainnya. Jangan tunggu sampai terlalu lama, karena sifat dari fungisida ditan ini adalah bentuknya bubuk. Jika terlalu lama dalam tangki sprayer dan tidak langsung disemprotkan, maka akan mengendap pada di dasar tangki. Jadi harus segera atau langsung disemprotkan pada tanaman, khususnya pohon anggur. Dan sesekali goyangkanlah tangki sprayer agar tidak terjadi endapan di dasar pada tangki sprayer. Daya tahan dari ditan ini jika tidak dibarengi atau dimix dengan perekat, maka dia akan bertahan 2-3 hari. Tapi jika memakai perekat, maka bisa bertahan sampai 1 minggu. Sehingga perlindungan pada tanaman anggur kita, terutama daun, bisa bertahan dalam waktu kurun 5-1 minggu sebelum kita melakukan penyemprotan di tahap berikutnya. Dan ini adalah kondisi dari daun anggur saya 1 minggu setelah kita penyemprotan ditan, dan kondisi buahnya masih bagus ya. Tangkai-tangkai buah juga masih aman dari jamur. Cuma sebagian dari daunnya sudah terserang jamur dan sudah kita semprot dan sudah sedikit pulih. Daun-daun yang terkontaminasi jamur mengeringnya karena terkena oleh fungisida. Jika daun-daun yang terkontaminasi jamur, jika sudah disemprotkan fungisida, maka akan terlihat agak gosong, dan itu sudah hal yang biasa. Dan perhatikan, jika 1 minggu berikutnya perkembangan jamur semakin intens dan fungisida kontak ditan yang kita aplikasikan ini belum mampu untuk menangani jamur, maka aplikasikanlah fungisida sistemik. Contohnya seperti Amistartop. Tapi saya sarankan aplikasikanlah fungisida sistemik apapun itu yang teman-teman pakai dengan dosis yang dianjurkan. Malah saya menyarankan untuk dosis yang sangat kecil, karena fungisida sistemik akan masuk ke dalam sel-sel tanaman, apalagi jika terkena pada buah, maka akan sangat berbahaya dari residu kimia tersebut karena buah akan kita konsumsi. Jadi saya harapkan jika menggunakan penyemprotan fungisida lanjutan memakai fungisida sistemik, maka jangan sampai terkena pada buah.
spraykanlah kepada daun dan batang maupun ranting dari pohon anggur. Dan fungisida sistemik biasanya pengaruhnya akan bertahan lebih lama dari fungisida kontak, yakni dari 7 sampai 14 hari. Tapi jika pohon anggur dalam jarak 2 minggu sudah akan dipetik, maka janganlah mengaplikasikan fungisida sistemik. Baik, semoga bermanfaat. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.